Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam. Selamat pagi. Bapak-bapak, Bapak dari perwakilan ya, perwakilan desa mana nih Pak? Siatas. Desa Siatas, Oh, Pak. kampung Siatas ya. Baik Ya, Pak. Pak. Sebelumnya di sini kan kami dari CPNS Angkatan 6 kelompok 1 sekelompok A itu ada tugas Pak. Ada tugas untuk benchmarking benchmarking ke instansi pemerintah. Jadi sebelumnya kami eh, sudah berdiskusi kan antar teman di kelompok subkelompok B itu dan kami memilih untuk benchmarking itu di desa Bapak yaitu Desa Siatas. Ya, Baik. Pak. Sebelumnya Pak kan saya menjelaskan nih benchmarking itu lebih kurangnya kita itu dalam kinerja desa ya Pak ya. Dalam kinerja desa itu kita menilai apakah capaian pembangunan pelayanan dan pengelolaan desa itu sudah sesuai target atau belum Pak. Jadi kami di sini benchmarkingnya itu berdasarkan apa yang telah kami pelajari dari core value berakhlak. Berakhlak di sini dia ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, Pak. Jadi kami dari tujuh nilai dasar ini, kami ingin mengetahui apakah di instansi Bapak, yaitu di Desa Siatas, itu ada menerapkan begitu. Kira-kira udah paham lah Pak ya sedikit ya tentang penjelasan saya. Sudah, Pak. Oke. Mungkin yang pertama Pak ini dari teman saya, TM Rizky. Silahkan TM Rizky mengenai berorientasi pelayanan. Baik, terima kasih kepada Bang Bayu ya. Sebelumnya selamat pagi ya Pak Amriko. Ya, Pak. Izin bertanya ya Pak ya. Ya, Dalam Pak. menjalankan pemerintahan desa, apakah perangkat desa Bapak sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat? Baik, Pak. Itu. Dalam menjalankan roda pemerintahan, di Desa Siatas, kami dari perangkat desa sudah memberikan pelayanan yang sangat bagus, Pak. Di mana ketika kami menerima laporan atau ketika masyarakat datang meminta bantuan, membuat surat baik itu SKTM dan sebagainya, kami melayani dengan baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Saya akan melanjutkan pertanyaan kedua terkait dengan nilai akuntabel. Jadi pada nilai akuntabel ini kami akan bertanya mengenai rasa tanggung jawab perangkat desa di desa Bapak dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, kira-kira bagaimana penerapannya Pak dalam bentuk penyaluran bantuan? Terima kasih. Baik, Bu. Di dalam desa kami, penyaluran bantuan sangat terbuka dan transparan. Dan kepala desa kami sendiri memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tersebut sampai ke tangan yang tepat. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Baik, Pak. Saya akan melanjutkan pertanyaannya. Ini mengenai kompetensi desa, Pak ya. Apakah perangkat di desa Bapak pernah mengikuti semacam BIMTEK untuk menambahkan kapabilitas atau ilmu pengetahuan dalam menjalankan roda pemerintahan? Ya, baik, Bu. Di desa kami ini sebelumnya pernah mengikuti yang namanya BIMTEK, yaitu BIMTEK seperti komputer untuk para operator, sehingga para operator paham dan mengerti di mana hal itu dapat menunjang sistem pelayanan di desa. Terima kasih. Sedikit bertanya mengenai harmonis.
Apakah dalam Ya, roda pemerintahan desa, dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, para perangkat desa saling membantu? untuk melayani eh, masyarakat, Bu, kami tentunya saling bergotong royong dan saling membantu. Misalnya ada di kegiatan di desa itu yang ada berhalangan begitu, kami saling membackup, Bu. Terima kasih. Pak Riko Ya, ya, Pak. Pak Riko, Ya, mengenai saya bertanya mengenai nilai loyal. Nilai loyal ya, di Pak. sini bagaimana perangkat desa menjaga komitmen pada aturan dan kebijakan yang berlaku. Misal dari pemerintah nih Pak, pemerintah daerah itu, pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Kami selalu mengikuti arahan pemerintah daerah dan pusat, Pak. Jika ada aturan baru, Pak, kami langsung mensosialisasikan kepada warga agar semua pihak paham dan dapat melaksanakan dengan baik. Izin Terima kasih Pak. Bapak mempertanyakan tentang apa ada sedikit tentang bagaimana desa menyesuaikan diri jika ada perubahan mendadak atau situasi yang darurat, Pak. Kalau semisalnya ada acara mendadak atau bencana kecil, kami selaku perangkat desa dengan cepat berkumpul untuk membagikan tugas. Kami terus membagi tim untuk mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat. Misalnya saat jalan di desa rusak, kami gotong royong untuk memperbaiki sementara, Pak, sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Saat bantuan datang, kami juga akan mendampingi dan menyelesaikan hingga semuanya terselesaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ada satu lagi nih Pak yang saya pertanyakan. Siapa saja yang siapa yang biasanya diajak bekerjasama dalam kepentingan warga dan apa contohnya kerjasama apa yang dilakukan di kantor desa yang Bapak pimpin saat ini? Terima kasih. Baik, Bapak. Selama ini kami sering bekerja sama dengan tokoh masyarakat, ketua RT atau RW, Karang Taruna, begitu juga dengan pemuda, kelompok tani dan puskesmas, Pak. Mereka membantu program kebersihan, kesehatan, dan pemberdayaan warga. Kami juga bekerja sama dengan sekolah dan madrasah yang lainnya, Pak, untuk mengadakan lomba kebersihan lingkungan sehingga anak-anak sejak dini terbiasa menjaga lingkungannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Ah, Semoga apa yang Bapak sampaikan dan paparkan bisa bermanfaat bagi kami, baik kami dalam nanti menjalankan tugas kami di pemerintahan ini. Begitu juga Bapak yang menjalankan roda pemerintahan di desa. Semoga sukses. Ah, Salam ke rekan-rekan lain Pak. Semoga desa Siata semakin baiknya ke depannya. Jadi terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih teman-teman Halo. semuanya. Udah mungkin udah selesai diskusi kita mengenai benchmarking ke desa Asia Atas yang dimana narasumbernya itu Pak Riko ya, Pak Riko. Iya, Pak. Oke, Pak Riko Ginting. Oke, terima kasih Pak sekali lagi Pak. Siap, Pak. Teman-teman, Makasih. teman